Wah, sehat lah. Kenapa jadi Alhamdulillah. Krislam, Bang? Gimana paham kau Krislam itu apa itu? Islam itu kan orang yang selamat. Sedangkan saya Krislam? Kristen, berarti saya Kristen yang selamat dong. Oh, jadi Krislam gitu. Oh, yes. Islam itu kan artinya selamat toh Pak Ustadz toh. Iya, orang Nah, yang berarti selamat. saya Kristen yang selamat. Jadi Krislam. Bikin bahasa sendiri dia. Ya toh? Denom baru ini, denom baru ini. Eh, Emangnya naik, ada permintaan naik tadi, mau nanya apa emang? Tanya jawablah kita. Enggak Pak Ustadz, karena kan waktu Pak Ustadz sakit itu kan saya sering komen kan. Malah Apa banyak tuh? banget pertanyaan-pertanyaan itu. Terus kemudian ini loh judulnya Pak Ustadz ini kan anakku adalah Tuhanku. Aku juga bingung itu gimana itu judulnya. Ya makanya saya bingung juga, anakku adalah Tuhanku. Yesus kan Tuhan katanya, Bang. Betul, Ah, lalu yang melahirkan Yesus adalah Maria, betul? betul, Berarti Maria melahirkan Tuhan gitu. betul ya. Kan betul. Berarti Maria menyembah Tuhan, menyembah Yesus. Iya, Anak durhaka. mungkin penjelasannya. Anak durhaka itu. Ih, anak durhaka. Tapi kan begini Eh, toh Pak Ustadz, Yesus itu kalau bahasa kita orang Kristen kan, dia itu tidak ada karena persetubuhan antara Maria dengan laki-laki kan nggak ada tuh. Jadi Udah tahu. Hmm. bisa dikatakan kok bisa gitu loh, Hmm. ya kan? Jadi kok seorang Maria itu kok bisa dia mengandung si Yesus ini kan? Itu atas Hmm. kehendak siapa kan begitu. Berarti kan memang punya rencana yang maha kuasa itu tadi. Hmm. Hmm. Makanya dia mengandung dan dilahirkan itu, tapi ya akhirnya jadi Tuhan. Akhirnya jadi Tuhan. Oh, Aduh, Bang Mikel. pertanyaan kan akhirnya kan kenapa bisa jadi Tuhan? Kok bisa dijadi Tuhan dari orang Kristen kan Ah, begitu kan? Karena saya juga berpikiran bahwa konsep ketuhanan itu kan kita berbeda mungkin konsepnya dengan Pak Ustadz. Oh, ya beda jauh, Bang. betul. Makanya saya memilih untuk Islam aja. Kristen. Bentar nih saya tanya ya, ente saya tanya nih, bentar. Nih. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Kalau dia tidak mati, batal jadi Tuhan gitu. Iya Pak Ustadz. Hah? Oh iya, batal, Artinya bisa batal. bisa jadi ya. Betul itu Pak Kok Ustadz. bisa Ayatnya itu batal betul jadi ya. Tuhan, Bang? Karena tujuannya Yesus Yesus diutus ya ke dalam dunia ini kan dia harus mati. Iya. Pertanyaan saya, kenapa dia bisa bangkit? Adakah manusia yang bisa bangkit selain beliau, selain Tuhan Yesus? Nggak ada kan? Aduh. Berarti dia termasuk memang manusia Oh, yang Bang. memang Bang, banyak yang bangkit selain Yesus. siapa itu? Orang kudus. Siapa dia? Abang gak baca kitab abang? Baca? Nih, saya bukakan ya. Oke oke, buka Pak Ustadz. Nih. Nih. Matius 22. Oke? Nomor 52. Matius 27 nomor 52. Dan kuburan-kuburan terbuka
dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk kota Kudus, Jawa Tengah. Dan menampakkan diri kepada semua orang. Nah, ini kota Kudus kan di Jawa Tengah tuh, Bang. Kota Kudus. Banyak tuh yang muncul, yang bangkit. Tapi kan nggak jelas itu siapa namanya, kan nggak ada yang. Kan ada juga yang bangkit. Coba cari abang ke kota Kudus, Jawa Tengah situ. Artinya begini Pak Ustadz, ke judulnya Pak Ustadz ini, kenapa kok Pak Ustadz bikin judul itu? Bingung saya, Bang. Bingung gitu. Masa Padahal ibunya itu tadi menuhankan sebenarnya anaknya? saya itu mau tanya-tanya tentang Islam loh. Gak apa-apa, abang kalau mau tanya tentang Islam gak apa-apa. Tapi kan saya juga keluarin unek-unek saya gitu. Anakku adalah Tuhanku, masa kayak gitu sih? Iya, memang kalau dipikir secara manusiawi sih memang beda ya Pak Ustadz ya. Tapi mungkin dipikir secara teologi ya lebih beda lagi kan begitu toh. Jadi dengan judul ini nanti akhirnya jadi perdebatan yang kurang bagus nanti akhirnya kan. Kalau saya sih nggak suka berdebat yang akhirnya menghujat segala macam kan. Nggak pernah saya menghujat, Bang. Saya lihat juga orang-orangnya. Kalau dia datang dengan adab, saya layani dengan adab. Kalau ada kita punya orang-orang Kristen yang kemudian menghujat, terus kemudian ya itu saya bilang dia belum Kristen, itu perlu disadarkan kan kembali. Karena kan apa emangnya yang abang mau tanyakan emang? ya tadi ke judul ini aja saya pikir ini, saya nggak kepikiran tadi kalau anakku adalah Tuhanku itu. Ya itu maksudnya. Unek-unek saya itu, Bang. Masa ada kok kayak gitu anak durhaka, saya pikir ini. Iya, kan gitu. Iya, kalau memang dijelaskan secara Kristen nanti memang ke teman-teman yang Muslim juga nanti pada nggak paham gitu loh Pak Ustadz. Nggak bisa dipahami, kan? Makanya saya mau kupas masalahnya. Monggo Pak Ustadz dikupas tuntas ya toh. Tapi kalau saya sih memang ya percaya dia itu Tuhan bagi saya kan. Iya, gak apa-apa. Dan saya percaya bahwa Allah itu satu. Lalu apa pertanyaan Anda? Kalau pertanyaan ke Islam dah. Apa tuh? Nggak, maksudnya Pak Ustadz di luar judulnya Pak Ustadz ini. Enggak apa-apa. Oke, Michael ke sana dulu. Nah, saya kan di sini kan selalu diskusi juga sama teman-teman ya Pak Ustadz ya. Jadi saya sebenarnya kepengen banget tuh, karena konsepnya ini kan misalkan nih, apa sih tujuan kita diskusi? Yang jelas kan mungkin pengen Pak Ustadz ada yang diselamatkan masuk Islam, ada yang dari Islam masuk ke Kristen. Berarti tujuan satu-satunya kan surga pasti kan? Kalau tujuannya itu menyembah Tuhan yang benar, Bang. Kalau saya bukan surga sih. Untuk apa kita menyembah Tuhan? Enggak. Karena itu fitrah hidup kita. Kita ini dihidup. Kalau kita menyembah kita Tuhan, ini, Bang, tujuan akhirnya apa Pak Ustadz? Surga kan? Gini, Bang. Kita ini hidup bukan cuma makan tidur ke WC, makan tidur ke WC, makan tidur ke WC, menua sampai mati. Enggak kayak gitu. Tuhan menciptakan kita enggak kayak gitu. Tuhan menciptakan kita itu untuk menyembah Dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa jaminan dari Tuhan kalau kita sudah menyembah Tuhan, menyembah Allah? Endingnya apa yang kita dapat dari Tuhan? Kita lihat firman-Nya seperti apa. Kalau kita menyembah Dia lalu beriman, maka kebahagiaan yang akan kita dapat, kan gitu. Cuman kebahagiaan Pak Ustadz. Kebahagiaan di mana tempatnya adalah surga. Nah itu tadi maksud saya,
Intinya kan ke surga. Mau Islam, mau Kristen, sama-sama mencari umat lah. Intinya ke sana kan. Terus Tujuannya kan untuk menyelamatkan jadi kalau supaya kalau masuk surga kalau kan. abang kalau Bang Mikel langsung katakan sama saya tujuannya itu ke surga, enggak, saya mengajak wa ilahukum ilahu wahid, mengajak bertauhid gitu. Iya, kalau kalau saya sih tujuannya menyembah, berharap masuk surga. Kalau nggak ada surga, ngapain saya nyembah Tuhan? Masalahnya jangan lalai di situ juga, Bang. Kita selalu memikirkan supaya masuk surga, tapi kita lupa cara menghindari neraka gitu. Nah, itu beda konsep lagi nanti ke situ toh. Nah, Makanya tadi nggak saya usah mikir, bilang, nggak usah kita mikirin kita itu mau masuk surga tujuannya, nggak usah gitu. Apa isi surga, nggak usah. Coba kita pikirkan bagaimana cara menghindari neraka. Itu yang wajib dipikir. Jangan berhayal tentang isi surganya. gimana? Ini nggak masuk saya konsepnya, Pak Ustadz. Kalau kita cuma memikirkan menghindari surga, berarti kalau kita menghindari surga, berarti kita adanya di mana? Di Taman Firdaus. Bukan cara menghindari nerakanya yang kita pikirin. Oke, kalau misalkan kita terlepas, kita berhasil menghindari neraka, berarti surga untuk kita kan? Ya kan ada dua tempat yang dijanjikan. Betul kan? Surga dan neraka tuh Pak Ustadz toh. Hmm, Berarti kalau jelas. kita berhasil nih Pak Ustadz, berhasil dari pintu neraka, berarti kan Pak Ustadz surga pasti bagi Pak Ustadz kan? Hmm. Nah, itu yang saya terus berdiskusi, apakah ada jaminan surga itu? Oh, dalam Islam ada jaminan surga. Ya, ada kan jaminan surga. Artinya, Ada dalam Islam. berarti tujuan kita beragama kan surga. Kalau saya pikir begitu. Ya, saya terus Kalau saya sih, bertanya bukan saja kalau cuman saya di sih Bang Kristen. gini Bang. Kalau saya hidup ini saya nggak berpikiran menuju surga, enggak. Tapi saya memikirkan saya ini Dari sur- diciptakan untuk apa? Ternyata hakikatnya saya diciptakan untuk menyembah Tuhan saya gitu. Oke. Nah, sisanya saya berpasrah diri aja kepada Tuhan. Mau dia letakin di mana saya kayak nggak tahu lagi saya habis ini. Habis setelah saya wafat nih. Yang penting saya menyembah dia dulu. Itu dulu perintahnya gitu. Oke lah, kalau memang menurut Pak Ustadz begitu. Kalau saya sih ya, kita berharap masuk surga ya, berarti kita harus ada larangan-larangan yang memang kita nggak boleh lakukan. Ada yang memang oh ini lo harus lakukan ini supaya lo mau dapat surga ya ini jalannya gitu loh. Jadi saya pun sampai sampai sekarang terus bukan saya cuma saya bertanya ke teman-teman yang pendeta ya, saya tanya juga teman-teman yang lain. Artinya apa? Dari zaman dulu sampai sekarang, dari awal diciptakan ini dunia, manusia mati. Saya tanya ke Pak Ustadz, apakah manusia yang sudah mati ini mereka masih bergentayangan di dunia ini atau mereka sudah ada yang masuk surga ataupun masuk neraka, Pak? Oh, kalau kami ada Bang namanya alam barzah. Dan saya sampai Alam saat ini pem- belum menemukan juga. Bang, kalau di Islam namanya ada alam barzah. Alam pembatas dunia dan akhirat gitu. Nah, nge-lag kayaknya ya teman-teman.